ada di Puri Pamotan yang ada di Lombok. Ini masih Terah Cakranegara keturunan ke-9 dari Cakranegara. Ini berada Puri Pamotan. Kebetulan nama Pamotan ada di Mojokerto, juga ada di daerah Malang. Ini ada juga nama Pamotan di sini. Ini keberadaannya Puri Pamotan yang ada di Lombok. Budaya Malaya, tetap di Indonesia Majapahit Channel bersama saya Nanang Muni. Hari ini kita lagi tujuan ke Lombok ya. Dari tempatnya di timurnya Bali, ada di Lombok. Kita bertemu dengan beliau-beliau ya ini. Bisa diperkenalkan? Iya, nama saya Anak Agung Made Jelantik Agung Barengwangsa. Anak Agung Made Jelantik, ya ini beliaunya. Terus bapaknya? Pak Marka, namanya? Lian. Nah ini yang punya channel juga Lombok. saya ya, Mas ngomong tentang Lombok ya, tentang Majapahit lagi ya. Beberapa artikel banyak bicara tentang orang-orang Majapahit yang sampai ke Lombok dan negara Kertagama ditemukan di Lombok. Iya. Terus gimana Mas ceritanya dulu kok sampai negara Kertagama itu sampai ke Lombok dan ada di mana ditemukan? Nah, jadi berdasarkan informasi dari orang-orang tua gitu. Tepatnya sekali kita yang jelas Kerajaan Cakranegara itu. Oh di Cakranegara itu ya. Kerajaan Cakranegara lah yang membawa kitab negara Kertagama itu Ke Lombok. yang aslinya. Yang aslinya. Kemungkinan dari Majapahit. Iya, yang karyanya Empu Prapanca itu Iya. tentang liputan Hayam Wuruk, Luweng, ya kan. Jadi reportasenya Empu Prapanca pada masa kejayaan Majapahit yaitu Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada itu jadi dibawa di Cakranegara itu. Jadi temukannya di Taman Mayura. Taman Mayura. Jadi kita bisa nanti lihat di Taman Mayura ini. Kita jalan-jalan di sana. Oh iya, dan beliaunya ini adalah dari keturunan dari pewaris dari Ke-9 keturunan ke-9 dari Kerajaan Cakranegara. beliau adalah keturunan ke-9 dari Kerajaan Cakranegara. Ini beliaunya. Rajanya Anak Agung Anglurah Gede Ngurah. Anak Agung Anggura Gede Ngurah. Itu raja yang pertama. Terakhir Oh ya, terakhir. yang mempersatukan. Oh, yang mempersatukan gitu ya. Jadi beliau ini keturunan ke-9 dari Terah Kerajaan Cakranegara. Yang banyak peninggalannya ya di sini termasuk di Narmada itu. Narmada, Lingsar, Narmada. Sari. Mas, kalau ngomong-ngomong Nusantara, ngomong Majapahit, apa yang ada di benak Anda tentang satu kerajaan besar bernama Majapahit? Ya kalau saya sih intinya Majapahit itu sebenarnya yang kita bisa ambil dari cerita-cerita orang dulu itu memang kerajaan besar. Ya. Kerajaan besar yang mampu mempersatukan. Mampu mempersatukan, merukunkan orang-orang Nusantara. Jadi bukan menguasai Nusantara, Oh, tapi iya, iya. Mempersatukan Nusantara itu ya. Jadi bicara Majapahit bukan Jawa saja, bukan Jawa Timur saja, tapi seluruh kawasan Nusantara. Jadi mungkin dari cikal bakal Indonesia Iya. juga ya. Jadi kemanapun kita pergi itu adalah keluarga kita, Ya. saudara kita. Kita semua satu saudara, yaitu Nusantara, tetap di bawah merah putih dan Pancasila itu. Mas, ngomong-ngomong tentang Mayura ini, tahun berapa Mas itu negara Kertagama itu ditemukan? Kalau negara Kertagama persisnya sekali saya kurang tahu nih. Kurang tahu. Jadi karena kalau kita bicara sejarah itu sudah banyak dikaburkan oleh Iya. pemerintah Belanda. Belanda. Termasuk kerajaan kita juga dihancurkan. Oh, iya. Tapi pembangunan daripada Taman Mayura itu sekitar 1.600. 1600. Terus ngomong Mas, tempat kita bertemu sekarang ini namanya apa? Kalau tempat kita sekarang ini namanya Puri Pamotan. Puri Pamotan. Nah, bicara tentang kata Pamotan, ini ada juga di Majapahit namanya Pamotan. Di Singasari, wilayah Malang Selatan itu ada juga arti kata Pamotan. Kalau menurut Mas, apa Mas arti kata Pamotan dalam bahasa? Kalau saya secara ini ya prinsip memahami tentang Pamotan itu karena memang kita itu apa ya, mungkin salah satunya karena kita berasal dari Majapahit gitu. Iya. Jadi nama-nama itu ke bawah terus gitu, kemana kita pergi gitu. Jadi ini Tanpa kita sadar. kita berusuhan ke Lombok, tidak sia-sia juga kita bisa bertemu ini. Beliaunya yang dari garis Majapahit, keturunan ke-9 dari Cakranegara ini. Jadi beliau masih ngaku tetap orang-orang Majapahit yang masih lestari di Lombok ini. Bukti
bahwa ternyata Majapahit begitu besar dengan Bhinneka Tunggal Ikanya itu kita jaga ke depan ya. Gimana mungkin ada jejak-jejak Majapahit di luar sana, mungkin sampai ke Thailand dan sebagainya. Wujud bahwa leluhur kita adalah orang hebat, bukan sembarangan orang, ya kan? Dan bangsa kita adalah bangsa maritim agraris. Itu yang terjadi sampai hari ini. Semoga Majapahit bisa menginspirasi bangsa kita dengan perbedaan itu bisa rukun kembali, bisa bersatu kembali dan mencapai kejayaannya seperti pendahulu-pendahulunya dulu yang tetap berbhinneka tunggal ika. Karena perbedaan adalah anugerah dari Tuhan. Dari perbedaan kita bisa bersatu, bukan bercerai-berai. Jadi ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya melek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya bertemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya saya perkenalkan, beliau adalah Mas Nanang Muni yang terkenal dengan channel Sejarah Majapahitnya. Jadi alhamdulillah di Puri Pamotan, di pegadengannya beliau, sekarang kita bisa ngumpul bareng dan ini luar biasa banget gitu ya. Kedua channel saya Lombok dan channelnya beliau memberikan informasi edukasi yang terkait dengan sejarah. Kalau beliau mencari jejak sejarah Majapahit, kalau saya mencari jejak peradaban kerajaan Cakranegara Lombok. Dan itu kita mengawali dari sentralnya di sini di Puri Pamotan, di Taman Mayure. So alhamdulillah banget kita bisa kolaborasi dengan Mas Nanang. Dan sekarang saya persilahkan Mas Nanang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam rayu, salam dumadi. Salam hebat Nusantara dan tetap melek budaya melek. Kami dari Majapahit hari ini berkunjung ke Indonesia sebelah timur yaitu di Lombok, menapak jejak Majapahit kebesaran leluhur kita yang ada di Lombok ini. Tetap datang, gimana sih saudara kita yang di Lombok ini, gimana anggapan mereka tentang Majapahit, bahwa kita adalah satu bangsa yaitu Nusantara, dan ini lagi kolaborasi dengan Sengkol Lombok yang getol mengungkap sejarah Lombok, budaya Lombok, pariwisata Lombok demi kemajuan informasi untuk generasi sekarang. Dan bertempat di tempatnya beliau yaitu di Dawai musik, kafenya beliau sederhana kayak gini tapi orang-orang hebat aja nongkrong yang enjoy, yang bahkan misalnya di Lombok bagus banget ini dan cocok untuk tongkrongan untuk informasi dengan apa sih vitamin otak kita. Jadi kami akan meliput tentang Majapahit selama ini, bisa bertukar informasi gimana saudara kita yang di Lombok ini melihat jauh tentang Majapahit lewat jendela channelnya Sengkol Lombok ini. Kalau saya tentang Lombok, nanti kalau teman-teman pengen tahu tentang Majapahit silakan ke channelnya beliau. Sebutkan channelnya Indonesia Majapahit Channel. Indonesia Majapahit Channel. Jangan lupa ya kalian kepoin ke channel biar kalian bisa tahu sejarah Majapahit itu lebih detail lagi gitu. Artinya dari berbagai macam artefak peninggalan sampai filosofi hidup pemikiran zaman itu, beliau bukti sejarah kebesaran leluhur kita di masa lalu itu. Dan bicara Majapahit adalah bicara kita Nusantara. Mungkin dari channel Indonesia Majapahit Channel bisa melihat informasi tentang Lombok, bisa buka di channelnya Sengkol Lombok. Jadi kita kolaborasi kayak gini untuk berbagi informasi dan supaya teman-teman yang subscribe dan mengikuti terus channelnya Mas Nanang bisa juga melihat channel saya gitu. Jadi kita kolaborasi begini dengan satu tujuan, yaitu edukasi dan mempersatukan bangsa. Dan hal ini adalah informasi penting ya yang bisa menginspirasi generasi kita. Gimana sih leluhur kita hebat dulu, gimana sih leluhur kita sampai ada kehancuran dari mana, kita belajar dari situ. Semoga yang jelek-jelek tidak terulang lagi, yang baik akan kita jalani ke depan. Dan bertepatan di Dawai ini dengan beliaunya sebagai narasumber karena beliau adalah pewaris dari Puri Pamotan ini. Beliau adalah generasi ke-9 dari keturunan Raja Cakranegara Mataram Lombok. Jadi kita tidak hanya sekedar menghadirkan sumber informasi, tapi benar-benar yang pelakunya langsung. Dan beliau sangat welcome banget. Sangat welcome banget. Jadi beliau bilang kita ini semua satu saudara. Cuma lahirnya aja di beda tempat, beda pulau, tapi tetap darahnya Nusantara. Oke guys, jangan lupa ya subscribe
like and share channelnya Mas Nanang Sejarah Indonesia Majapahit dan Lombok. Senggol Lombok. Jangan lupa ya di subscribe, like dan komen ya untuk channelnya Senggol Lombok ini. Dan bagi kalian yang pengen nongkrong enak, jangan lupa datang ke Dawai. Dawai. Bagus banget tempatnya enak. Iya. Untuk berpikiran, untuk ngopi-ngopi, Ngopi-ngopi, belajar sejarah. dan pelakunya sendiri beliau. Beliau sendiri beliau dan beliau juga seorang chef yang luar biasa. Nah, mungkin ini kok kita ngomong terus berdua ya. Mungkin beliaunya ini ada pesan-pesan ya dari pelaku sejarah dari keturunan ke-9 dari Jakarta Negara ini, mungkin sudut pandang beliau tentang anak bangsa, tentang sejarah bangsa ini gimana? Dan ini juga kita tambah terkait dengan channel kita berdua. Oke. Jadi kiprah kita sebagai tukang pencari, Tukang sorot. kita mencari bukti fakta peninggalan itu, kita mau pendapatnya beliau. Kayak istilahnya anak-anak berarti kan mungkin masa lalu. Mungkin masalah. Sejarah kan gitu. Iya kan? Silakan. Jadi seperti apa yang sudah kita bahas tadi, sesungguhnya sejarah itu sebenarnya pembelajaran bagi kita. Iya. Jadi kita mengetahui siapa kita. Jadi yang jelek mari kita buang, yang baik mari kita terus jalankan. Belajar dari masa lalu. Jadi sesungguhnya saya sangat merasa bangga ketika ada saudara kita dari jauh bisa ketemu saat kita membahas itu. Iya, dan nggak ada kebetulan ya. Nggak ada kebetulan. Tidak ada direncanakan gitu. Ada direncanakan. Makanya tadi begitu sampai begitu menyampaikan dari asal dari mana itu udah nyambung gitu. Jadi nggak perlu lagi istilahnya membahas lebih lanjut. Baru saja Langsung kita tancap gas gitu ya. baru saja kita lagi membicarakan itu gitu. Jadi sesungguhnya apa yang ada saat ini yang kita bicarakan seperti apa channelnya Senggol Lombok, termasuk juga Indonesia Majapahit, itu sesungguhnya sangat mengedukasi tentang arti daripada persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi kita persatuan dan kesatuan jangan hanya slogan saja. Ya, jangan hanya di mulut tapi real di Tapi lapangan. real kita. Jadi kalau kita sebagai tokoh jangan hanya mampu memprovokasi, tapi bagaimana kita mampu mempersatukan. Itu sebenarnya tokoh. Jadi semoga cita-cita beliau sang Mahabati Gajah Mada ini saat ini timbul gajah mada baru di seluruh Nusantara sehingga timbul satu persatuan yang kokoh ke depan. Jadi karena apa sih? Ya kekayaan kita ini tidak ternilai loh. Iya kan? Dan alhamdulillah Mas Nanang jauh dari Trawulan itu untuk menjalin silaturahmi. Ya, dan ini awal bagi kami dari Trawulan ke Lombok, bukan akhir. Di pintu kami masuk ke Lombok. Syukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu beliau, orang-orang hebat di Lombok ini dan pelaku sejarah juga yang selama ini mungkin di channel saya tuh penasaran. Ada apa dengan Bukit Pamotan? Ada apa dengan Negara Kertagama kalian? Bu Prapanca itu. Dan ternyata itu dulu ditemukan di Mayura. Kita akan coba nanti lacak langsung tempat ditemukannya, bukan ditemukan ya, negara Kertagama, yaitu Kakawin Negara Kertagama kalian Bu Prapanca yang begitu melegenda, bicara reportasenya tentang Hayam Wuruk keliling wilayah Majapahit pada waktu yang Lumari, Palu, Jinawi. Ternyata kitab negara Kertagama dulu ada di Lombok. Dan itu utuh loh guys. Ya. Jadi negara Kertagama itu kitabnya itu ditemukan utuh. Bayangkan itu dibikin 700 Kalau nggak salah Mas Nanang ya, saya dengar bahwa negara Kertagama itu nggak ditemukan di Jawa, tapi ditemukannya Di malah di Lombok. Ya dulu reportasenya penulisannya di Jawa, tapi akhirnya sampai ke Lombok dan di tempatnya beliau ini. Itu loh guys. Jadi Lombok ini kalau kita berbicara tentang sejarah jauh ke belakang, ada apa dengan Lombok? Nah, ada orang Lombok. Apa dengan Bayan? Iya, itu yang akan kita gali nanti dengan Sembalun, dengan tempat-tempat yang lain. jejak-jejak peradaban yang seperti inilah yang kita butuhkan untuk mengedukasi teman-teman bahwa sebenarnya kita ini sama gitu, satu. Cuman politik pada zaman kolonial yang Dan perlu dicatat juga ya, belajar sejarah itu menarik, keren banget, belajar sangat keren ya, ilmu pengetahuan tentang sejarah. Rumahnya sendiri, tempat tinggal sendiri, bangsanya sendiri, itu jauh lebih menarik sebenarnya. Dan karena orang Malang bilang itu boys sebenarnya, oh keren gitu lah. Jadi belajar sejarah itu bukan sesuatu yang ketinggalan, karena kita melihat sejarah kayak melihat spion. Kita melihat belakang tapi untuk berjalan ke depan.
Oh tuh, betul. Ini narasi yang luar biasa banget saya dapat malam ini. Jadi melihat sejarah bukan kita selalu menengok ke belakang, tapi enggak. Kita menghadap ke depan, tapi melihat belakang dari kaca spion. Ada apa di samping kanan kiri di belakang kita? Biar jalan hidup bangsa dan negara ini jauh lebih lancar lagi dan rakyat-rakyat yang ada di Nusantara ini layaklah sesuai dengan negaranya yang begitu kaya, begitu harmonis dengan kebinekaannya yang adat istiadatnya begitu luhur, saling menghormati. Dan apa sih, kita mungkin akan berkunjung ke tempat-tempat lain di Indonesia ini biar tahu sih seberapa kayanya bangsa ini, seberapa luhurnya adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Dan kita-kita itu juga ternyata dulu pada zaman leluhurnya beliau tuh pernah terjadi gitu kan ya. Maksudnya di mana warga masyarakat Lombok pada zaman pemerintahan Anak Agung Ngurah Gede Nurah itu sempat pernah saya baca referensi bahwa pada saat beliau menjadi raja, bagi umat muslim yang asli Lombok sampai dibuatkan satu rumah singgah di Mekah, Madinah. Luar biasa banget guys. Sampai segitu hubungan internasional yang dibangun oleh kerajaan pada zaman itu sudah terpikirkan, bukan hanya mementingkan misalnya dari umat Hindunya saja gitu. Tapi bahwa toleransi itu sudah terjunjung tinggi. Yang perlu dibicarakan saat ini. Kita sudah dari dulu sebenarnya. Betul. Hanya sekarang ada beberapa orang mungkin oknum ya, Iya. gitu ya, yang memang tidak ingin kita itu bersatu. Iya. Dan mudah-mudahan melalui channel kita berdua ini membuka wawasan kembali kita, terutama generasi milenial mungkin yang Iya. mulai aktif dengan Sejarahnya, dengan budayanya, dengan tradisinya, tradisinya. betul, akan terbuka wawasan berpikir kembali bahwa kita ini sebenarnya sudah menjalankan toleransi, Iya. sudah Dan kita keturunan bangsa yang bukan sembarangan bangsa yang hebat. Betul. Sriwijaya sudah membuktikan itu, Majapahit sudah membuktikan itu. Moga-moga Indonesia ke dan depan. sekarang giliran Indonesia. Ya, Giliran Indonesia. Tugas sekarang. kita sebagai anak bangsa sekarang yang tinggal hidup dan lahir kemadarannya di Indonesia adalah merawat kembali kawasan bernama Nusantara ini menjadi hebat lagi. Dan itu adalah tugas kita dan tugas kalian generasi berikutnya. Jangan sampai apa yang sudah dibuat, sudah ditinggalkan sama leluhur kita itu menjadi hancur lebur di tangan kalian. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya. Tetap ikuti kami terus di Sengkol Lombok dan Indonesia Majapahit Channel. Indonesia Majapahit Channel, jangan lupa subscribe, like, and Komen. Jadi ayo kita belajar bersama tentang sejarah. Semoga sejarah bisa menginspirasi kita ke depan gimana jalan kita berkebangsaan dan bernegara ini biar lebih baik, biar kita bisa meninggalkan satu sejarah baik untuk anak cucu mendatang. Dan satu lagi, jangan lupa kalian datang Main ke Dawei. Dawei Musik. Ketemu dengan beliau sendiri. Kalian bisa mancing di sini, ikan gurami enak. Ya. Jadi nuansa keraton masih terasa ya. Luar biasa. Luar biasa kita bertemu dengan Tadi beliau. saya sempat diajak sama beliau keliling-keliling dan aura di sini tuh Mas Nanang, saya sampai gimana? Berasa zaman Ya, dulu tuh masih kuat masih banget. terasa banget dan Iya. kita dikasih kesempatan nanti untuk melihat beberapa tempat penting yang ada di Lombok ini. Terima kasih banyak ya sambutannya dengan baik. Kami datang ke Lombok hari ini dan semoga tidak pertama kali ini jadi yang terakhir ya. Semoga nanti bisa terus main ke Lombok menengok saudara-saudara kita yang di timur bicara tentang Nusantara dan kejayaan masa lalu itu menginspirasi kita ke depan. Oke guys, untuk episode berikutnya silahkan terus pantengin dan ikutin channel kami berdua. Coba kita lacak tempatnya negara kertagama yang ada di Lombok ini. Satu KKWin yang begitu melegenda dan fenomenal di Majapahit dan Nusantara ini yang ada di Lombok di tempatnya beliau. Oke, see you. Saya ke Lombok. Yes. Mulai budaya mulai.